menghabiskannya dan menghamburkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan berikan kepada anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan engkau menukarnya yang baik dengan yang buruk, dan jangan sekali-sekali engkau makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Rasulullah SAW telah menganggap makan harta anak yatim termasuk 7 macam dosa besar yang membinasakan. Perbuatan yang dosanya hampir sama dengan makan anak yatim adalah seperti memakan harta wakaf secara aniaya dan melampaui batas. Hendaknya kita mewaspadai hal tersebut dan menjauhkan diri darinya supaya selamat dari bahaya dan pelanggaran tersebut. Pemimpin yang adil wajib menjauhi kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya dan tidak mengabaikan mereka. Demikian juga kepala rumah tangga harus berbuat adil dan bijaksana terhadap keluarganya dan menjauhi kezaliman serta tidak menelantarkan mereka, karena mereka adalah rakyatnya di dalam rumah dan ia wajib menjalankan kepimpinan syariat atas mereka, yaitu keluarganya. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang ditulis sebagai orang yang berbuat sewenang-wenang sedang ia memiliki keluarga, yakni orang yang berbuat aniaya dan sewenang-wenang terhadap keluarganya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan, keselamatan, ketakwaan dan perilaku yang lurus. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung. Ya. Di sini menjelaskan tentang pengelolaan harta anak yatim. Ya. Sebelum kita membahas tentang pengelolaan harta anak yatim, ya, bahwasanya mencintai anak yatim ini adalah suatu kewajiban bagi setiap individu, bagi kita. Karena anak yatim ini di dalam Al-Quran diulangi sebanyak 23 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri menugaskan kepada kita untuk menyayangi anak yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah bahwasanya memperbaiki keadaan mereka adalah sesuatu perbuatan yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperhatikan mereka, memelihara mereka, itu adalah perbuatan yang sangat baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai pernah kita meremehkan anak yatim. Hati-hati. Karena Rasulullah SAW sendiri pun anak yatim. Kalau kita meremehkan anak yatim, berarti kita meremehkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memandang rendah anak yatim, berarti kita memandang rendah Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Apalagi maaf, kadang-kadang sampai jijik dengan anak yatim. Padahal Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata Allah, orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menolong atau memberi makan orang yang miskin. Dan di dalam ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang tidak mau memberi bantuan. Hati-hati. Orang yang nggak suka dengan anak yatim, ya, merasa jijik, apalagi sampai mengusir anak yatim,
Ini adalah orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dianggap pendusta. Walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembohong ini. Ya. Kalau sudah tidak mau memberi makan orang miskin yang sedang kelaparan, kemudian tidak mau memperhatikan anak yatim, ya, kemudian tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ini pendusta agama. Labelnya aja Islam, tapi hatinya tidak mau sosial, tidak mau memperhatikan saudara yang lainnya. Yang penting perutnya kenyang, walaupun saudaranya lapar dia tidak urusan. Ini pendusta agama kata Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Harta kita ini titipan, Pak, bukan milik Anda. Demi Allah bukan milik Anda. Kita ini dikasih harta, uang itu titipan. Ya. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih uang ratusan miliaran, itu bukan hak milik Anda. Jangan mengatakan ini uang saya, harti keringat saya, hasil kerja saya, bukan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam harta kita ini ada jatahnya mereka. Ada jatahnya fakir miskin. Ada jatahnya anak-anak yatim. Ada jatahnya orang yang membutuhkan. Kalau kita maaf, dikasih amanat, harta, dikasih rezeki, tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, hati-hati, cepat atau lambat bakal dicabut ini amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya maaf kalau untuk urusan sosial dermawan jangan pernah hitung-hitungan. Ya. Rasulullah sudah mengatakan tasaddaqi falyatu'i fayu'ya alaik, keluarkan sedekah kalian, bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Bantu siapapun yang membutuhkan. Barang siapa yang tidak pernah perhitungan dengan uang yang dikeluarkan, maka Allah pun nggak pernah perhitungan dengan orang tersebut. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau dia terlalu perhitungan, wah tagihan saya masih banyak, kebutuhan saya masih banyak, kredit saya masih banyak, sampai orang butuh nggak dibantu, anak orang miskin nggak diperhatikan, anak yatim nggak diperhatikan, hati-hati. Ini tinggal tunggu waktu aja orang-orang seperti ini yang terlalu perhitungan dengan uang yang dikeluarkan di jalan Allah, maka Allah pun akan mempersulit rezekinya. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, maaf, jangan pernah perhitungan. Walaupun tiap hari Anda sedekah, silahkan. Lebih baik, lebih bagus kalau perlu tiap pagi, siang, malam. Jangan perhitungan terus, wah kebanyakan sedekah, tadi sudah keluar 50, ini mau keluar 50 lagi, ini mau keluar 50 lagi. Jangan pernah perhitungan. Ini sudah ajaran Nabi. Kalau untuk di jalan Allah dan jalan Nabi Muhammad, jangan pernah perhitungan. Mana kosomalun bil sedekah. Uang yang dikeluarkan untuk sedekah kata Nabi Muhammad itu nggak bakal berkurang. Bal yasdad, bahkan bertambah dan bertambah. Barokah kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran, orang yang mengeluarkan sedekah itu, kalau dalam hadis orang yang mengeluarkan sedekah itu minimal kembalinya 10 kali lipat. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak, 700 kali lipat kembalinya. Bahkan bisa lebih, tergantung Allah, terserah Allah. Minimal 700 kali lipat. Jadi nggak ada ceritanya orang yang sodako bangkrut, itu nggak ada, Pak. Orang yang selalu perhatian, dermawan, rezekinya susah, nggak mungkin. Maaf, nggak mungkin. Kenapa? Al-Fakir sendiri merasakan. Bukan karena saya sombong, bukan. Tahadduts bi nikmah. Saya sendiri merasakan. Kalau kita nggak pernah perhitungan dengan uang yang kita keluarkan di jalan Allah, dijamin rezeki kita lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saya, Pak, maaf. Orang tua saya itu sosial, alhamdulillah. Saya punya abah itu sosial. Kalau dapat uang itu pasti bagi-bagi. Tukang becak di kampung itu dikasih, anak-anak kecil dikasih. Uangnya habis nggak ngurus. Pokoknya yang penting itu nyenangkan orang terus. Jadi mau tidak mau anak-anaknya itu, saudara-saudara saya itu melihat orang tua saya itu dermawan, walaupun keadaannya pas-pasan. Tapi subhanallah rezekinya itu ada aja. Rezekinya itu ada, nggak pernah kurang, subhanallah. Ya. Saya sendiri dulu merasakan, Pak. Saya dulu bukan orang kaya, saya ini orang biasa.
Cuma karena pendidikan dari orang tua untuk sosial walaupun dalam keadaan tidak mampu tetap dijalankan. Alhamdulillah dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih barokah. Saya dulu awal datang ke Bro dapat uang bulanan cuma 500 Pak, zaman dulu tahun 2005. 500 maaf hidup di Bro buat apa 500 ribu? 500, 200 buat orang tua kirim walaupun sedikit-sedikit, sisanya kadang-kadang dibuat bagi-bagi. Alhamdulillah dapat 3 tahun. Maaf ya, ketika mau menikah uang lamaran ada dengan sendirinya, nggak pernah sampai minta orang tua. Peralatan untuk kawin nggak pernah minta sepeser pun sama orang tua, saya nggak minta. Padahal kalau dipikir-pikir gaji 500, maaf kemudian dikirim buat orang tua 200, yang lainnya kadang-kadang dibuat sedekah. Nabungnya dari mana Pak? 3 tahun bisa dapat uang sendiri. Ketika mau menikah, maaf, beli emas-emasan perhiasan untuk lamaran ada, uangnya ada, untuk biaya pernikahan pun ada, nggak pakai minta biaya orang tua. Duh, saya sendiri merasakan. Duh, kalau di akal-akal logika nggak mungkin saya bisa maaf untuk memenuhi uang lamaran, itu nggak mungkin kalau dari gaji segitu loh ya. Maaf ya. Duh, artinya apa? Kita ini jangan terlalu perhitungan kalau untuk Allah Ta'ala. Kalau kita terlalu perhitungan untuk Allah Ta'ala bakal dipersusah rezeki kita. Wah, saya minta maaf gak bisa bantu, saya masih banyak kredit umpamanya, saya masih banyak tanggungan, saya masih banyak cicilan ini, HP, cicilan rumah ini. Yang suruh kamu cicil rumah itu siapa kalau nggak mampu? Yang suruh kamu kredit siapa nggak mampu? Jangan alasan kredit rumah, kredit HP umpamanya, kredit motor, beralasan untuk tidak membantu saudaranya yang tidak mampu. Itu bukan alasan Pak. Maaf ya. Bukan alasan itu. Mungkin maaf kita dengan bantu saudara kita dikasih lancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak contohnya Pak, maaf ya. Oleh karena itu maaf ini hadis Nabi, perhatikan anak yatim. Kalau ada orang miskin minta jangan pernah ditolak, walaupun kasih 5.000, 10.000 kasih, yang penting hatinya senang ya. Maaf Pak, kita dikasih uang dengan mengasih uang itu nikmatnya beda. Rasa senang ketika memberi orang dan orang itu gembira itu beda dengan kita seakan-akan menerima uang. Orang kalau dapat uang 1 juta, alhamdulillah gembira kita. Tapi kalau kita membuat gembira orang lain, itu gembiranya lebih hebat daripada kita mendapatkan uang atau hadiah. Ya, dikasih ketenangan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan anak yatim. Jangan meremehkan orang-orang miskin, jangan meremehkan orang-orang yang butuh bantuan. Kita bantu mereka, jangan pernah perhitungan. Insya Allah dikasih rezeki lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah janji Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak perhatian dengan mereka, demi Allah, hidup kita bakal sengsara dunia akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, barokah anak yatim ini. Ya. Makanya perintah dari Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatim kahada. Ya, kata Nabi Muhammad, aku dengan orang yang selalu memperhatikan anak yatim, memelihara anak yatim, kata Nabi Muhammad, seperti ini nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Ya, dekat 2 jari, ibarat 2 jari, artinya apa? Orang itu bakal dekat dengan Nabi, satu surga dengan Nabi. Kalau dia memperhatikan anak yatim, barokah anak yatim ini barokah. Ya. Sampai pernah dikisahkan di Basrah zaman dulu. Ada orang tukang syaribul khomer, kerjaannya mabuk-mabukan, maksiat, sampai satu kampung jijik Pak. Ketika mati nggak ada orang yang memandikan jenazahnya, mensolati, mengubur, nggak ada di kota Basrah. Kenapa? Tahu ini orang ahli maksiat, tiap malam mabuk kok, tiap malam kerjaannya mabuk. Ketika meninggal dilihat nggak ada orang yang memandikan jenazah, mensolatkan, mengubur. Akhirnya mau nggak mau istrinya nyewa orang, bayar untuk agar orang itu bisa memandikan, mensolatkan, mengkafani dan mengubur suaminya yang ahli maksiat tersebut, tukang syaribul khomer itu, tukang mabuk-mabukan. Dibayar, setelah dibayar dibawa ke musola, dari rumahnya dibawa ke musola atau ke masjid dengan harapan ada orang yang mensolatkan. Nggak ada yang mensolatkan.
Terpaksa yang dibayar itu aja 2 orang itu yang mensolatkan. Ya, akhirnya dibawa ke kubur di tanah lapang. Dekat tanah lapang itu ada kuburan, ditaruh di sana sambil nunggu orang-orang yang mau datang mengubur. Nggak ada yang mau mengubur. Subhanallah, nggak taunya di tanah lapang itu ada bukit. Di atas bukit itu ada seorang abid, ahli ibadah, ulama yang terkenal dengan ahli ibadah. Nggak taunya si ulama ini turun untuk mensolatkan jenazah tersebut, mengubur jenazah tersebut. Sampai yang dibayar ini tanya, wahai fulan, kenapa engkau turun? Kata si ulama tersebut, si fulan tersebut, aku tadi malam mimpi bahwasanya hari ini ada orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku diperintahkan untuk mensolatkan dan mengubur jenazah tersebut. Ternyata ini orangnya, kata si ulama tersebut atau orang soleh tersebut. Wah, akhirnya lari nih. Yang dibayar ini lari memberitahu kepada orang-orang yang di kota bahwasanya ulama fulan itu turun untuk menguburkan jenazah si fulan yang ahli maksiat. Akhirnya satu kota, Pak, ikut. Satu kota ikut sampai mensolatkan di tanah lapang tersebut. Kemudian satu kota itu ikut menguburkan. Akhirnya orang satu kota itu bertanya, wahai fulan ulama, apa gerangan amalan orang ini sampai engkau dapat mimpi tersebut, engkau diperintahkan oleh Allah untuk mengubur dan mensolatkan jenazah tersebut, padahal ini orang ahli maksiat, kerjaannya mabuk-mabukan tiap malam. Kata ulama tersebut, saya nggak tahu, kita tanya istrinya saja. Dipanggil istrinya, wahai fulana, saya mau tanya amalan suamimu ini. Kata si perempuan tersebut, nggak ada, suamiku kerjaannya mabuk-mabukan tiap malam. Kata si ulama tersebut, aku nggak tanya amalan yang jelek, amalan yang bagus. Apa amalan yang bagus? Ya. Kata si istrinya, suamiku tidak memiliki amalan yang bagus kecuali 3 saja kebiasaannya. Yang pertama, kalau waktu subuh dia sadar dari mabuknya, dia langsung mandi melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang kedua, dia selalu memelihara anak yatim. Setiap harinya itu ada anak yatim yang dia kasih makan, dia bantu setiap harinya, walaupun 1-2 orang. Jadi tiap hari itu rumahnya kedatangan anak yatim, kata si istrinya itu. Dan yang ketiga, suamiku ini kalau sadar dari mabuknya, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya Allah, aku ini adalah hamba yang tidak pantas masuk surga, terserah kamu masukkan neraka yang paling mana, neraka apapun ya Allah, aku rela, kata suamiku tersebut. Ya. Amalannya cuma 3, Pak. Kalau sadar loh itu, kalau sadar baru mandi sholat subuh, kalau nggak sadar ya enggak. Ya. Kemudian yang paling utama itu adalah apa? Yaitu perhatiannya dengan anak yatim. Setiap hari itu ada anak yatim yang dikasih makan, yang dibantu, walaupun 1-2 orang. Kata ulama tersebut, berkat inilah kecintaannya kepada anak yatim, akhirnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati, tapi bukan dibuat dalil loh, Pak ya. Oh, nggak apa-apa mabuk-mabukan, nggak apa-apa maksiat, yang penting melihara anak yatim. Bukan, ini bukan dalil. Ya, ini saking menunjukkan kemuliaannya memelihara anak yatim, bukan dalil buat berarti kita boleh maksiat yang penting memelihara anak yatim, bukan. Ini menunjukkan tentang keutamaan anak yatim. Ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita meremehkan anak yatim, bahaya, Pak. Ya, barokahnya luar biasa. Sampai pernah maaf ada seorang pemuda, Pak. Ya. Ada seorang pemuda setelah kuliah, ini kisah nyata ini. Setelah kuliah di Indonesia dia pengen usaha, wirausaha, supaya bisa membantu saudara-saudaranya yang nggak mampu. Dia nggak mau ikut kerja, nggak mau ikut orang lain. Dia mau wira swasta ini. Setelah lulus kuliah, dia sudah memanage, ingin usaha wirausaha. Nggak taunya subhanallah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf kena penyakit kanker. Kena penyakit kanker. Usahanya mulai, nggak taunya di tengah-tengah setelah lulus kuliah, usaha yang mau dirintis ternyata dia kena penyakit kanker yang ganas. Kata dokter divonis cuma berapa bulan hidupnya, bakal meninggal ini. Stres ini pemuda. Akhirnya setelah stres selama sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, dia sadar bahwasanya takdir itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap hari dia datangkan anak yatim. Setiap hari datangkan anak yatim. Ya, saking senangnya dia dengan anak yatim, maaf, orang kalau kena penyakit seperti kanker ini kan kelihatan
wajahnya lesu pucat itu kelihatan. Apalagi kalau kankernya sudah parah. Ya. Ini berkat melihara anak yatim sampai senyum terus saking senangnya dia, sampai tiap hari ini kelihatan sehat, nggak seperti orang sakit. Sampai ibunya si pemuda ini heran, "Duh, ini kemarin-kemarin berapa minggu yang lalu muka anak saya ini pucat seperti orang kanker. Ini kok sekarang enggak seperti orang sehat. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata ibunya berkat anak yatim ini. Subhanallah Pak, sampai dia lupa nggak check up ke dokter, sampai sehat. Setelah diperiksa nggak taunya kankernya hilang Pak. Kankernya hilang, diperiksa oleh dokter hilang kankernya. Subhanallah. Berkat apa? Menggembirakan anak yatim. Loh, jadi makanya jangan dianggap remeh. Menggembirakan, membuat senang anak yatim ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Anak yatim ini anak yang dicintai oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menyenangkan mereka, menggembirakan mereka, seakan-akan kita menggembirakan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menggembirakan Allah dan Nabi Muhammad, apa yang diminta bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Anak yatim ini adalah kewajiban kita untuk kita perhatikan. Anak yatim itu Pak, maaf kalau belum balik, kalau sudah balik ya, yatim. Ya. Jadi hati-hati kalau Anda maaf diundang orang santunan anak yatim, Anda lihat dulu ini sudah balik apa belum. Kalau sudah balik jangan dibawa. Ya, kalau belum balik, kalau sudah balik dibawa, sekalian bawa saya. Ya, saya juga yatim sama. Ya, namanya yatim itu kalau belum balik. Kalau sudah balik namanya bukan anak yatim lagi. Makanya maaf hati-hati kalau Anda dikasih amanat untuk mengelola yayasan anak yatim, harus dibedakan mana yang sudah balik, mana yang belum. Kalau yang belum itu ditinggal oleh ayahnya, itu namanya yatim. Kalau cuma ditinggal oleh ibunya namanya piatu. Walaupun ditelantarkan oleh ayahnya, bahasanya itu bukan yatim. Ya, itu cuma orang tuanya nggak bertanggung jawab si bapaknya itu. Jadi yang dinamakan yatim itu adalah anak yang belum balik meninggal oleh si ayah. Kalau sudah ditinggal oleh ibunya namanya piatu. Kalau tinggal dua-duanya namanya yatim piatu. Ya. Jangankan pengelola anak yatim, ibunya itulah hati-hati. Maaf, umpamanya kita punya saudara perempuan, punya anak yatim, suaminya sudah meninggal, saudara perempuan kita, dia masih punya anak kecil yatim, hati-hati. Kalau disantuni anak yatimnya itu, ibunya nggak boleh megang uangnya untuk dipakai keperluan sendiri, nggak boleh, haram, nggak boleh. Walaupun ibunya sendiri Pak, ya. Mentang-mentang ibunya, wah ini anak santunan buat anak saya berarti hak saya, nggak ada. Berarti ibunya makan harta anak yatim, haram hukumnya walaupun ibunya sendiri. Hati-hati, jangan sembarangan. Ya, mentang-mentang ibunya, kemudian ada anak yatimnya, diperhatikan banyak yang nyumbang, banyak yang ngasih, kemudian diambil oleh ibunya untuk keperluan pribadi, haram hukumnya. Itu sama seperti memakan harta anak yatim walaupun itu ibunya. Apalagi maaf yayasan atau pondok pesantren yang mengelola harta anak yatim, lebih berbahaya lagi nih. Jangan sembarangan. Kita aja tidak memperhatikan anak yatim aja sudah dosa, apalagi orang yang mengelola harta anak yatim kemudian sampai diselewengkan. Waduh, waliyadzubillah min dzalik. Waliyadzubillah min dzalik. Tuh, ibunya saja nggak boleh sembarangan kok. Ibunya saja nggak boleh sembarangan. Ya. Yang minta jangan pernah kamu tolak, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ngamalkan itu aja. Setiap ada orang datang jangan kamu tolak. Ya, umpamanya orang datang nawarkan dagangannya. Kalau kita nggak beli dagangannya, ya minimal kasih uang lah. Ya, kasih uang. Ya, kadang-kadang ada orang tua bawa dagangan, umpamanya kita kalau bisa beli. Kalau memang nggak beli ya kasih sodakoh. Jadi intinya setiap orang yang datang jangan pernah ditolak, kata Nabi Muhammad SAW. Ada lainnya? Terakhir? Ada lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Mana itu IMS?
Ada permintaan untuk pembacaan doa wahbah sebentar ya untuk almarhum Syardin bin Khalfid dan Ibu Syani binti Hani, dan juga untuk almarhum Sukri Siman bin Siman yang meninggal tadi pagi, kemudian untuk Haji Sumidi bin Soekarto, kemudian almarhumah Sri Herianti binti Jamani, dan juga Haja Zainab binti Amran. Ya, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan kuburan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisrin Nabi wa ali Nabi sirrul Fatihah. Surat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم محمد يا رب صل عليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.